Asia Tenggara merupakan subbenua Asia yang berada di kawasan timur India, selatan Cina, barat Papua, dan utara Australia. Menurut catatan, negeri ini sama tuanya dengan peradaban tua dunia seperti Mesir, Yunani, dan lainnya. Dalam masanya, negeri ini melewati beberapa fase kehidupan, yakni fase Hindu-Buddha, fase konversi Islam, dan fase modern. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa mengenai fase-fase yang telah disebutkan tadi. Mari kita simak videonya. 1. Asia Tenggara masa Hindu-Buddha. Kawasan ini terdiri dari dua macam wilayah, yakni wilayah daratan dan maritim. Dengan datangnya agama Hindu-Buddha menghasilkan hegemoni politik antara kekuasaan laut dan kekuasaan maritim di Asia Tenggara. Masuknya agama India di era klasik mengalami proses apa yang disebut Indianisasi. Agama ini dapat masuk dengan mulus seiring ajaran mereka yang mirip dengan budaya animisme dan dinamisme Asia Tenggara. Sehingga ajaran ini bertahan serta berjaya dan pada akhirnya pudar seiring dengan datangnya beberapa pengembara Islam. 2. Zaman perdagangan dan kebangkitan Islam. Munculnya Islam menjadi basis kekuatan mencapai puncak keemasan pada zaman perdagangan perkiraan abad ke-14. Pada zaman ini, kerajaan adidaya Sriwijaya serta Angkor mulai runtuh seiring adanya beberapa ekspedisi besar perdagangan yang datang di wilayah Asia Tenggara. Modernitas dan munculnya reformisme Islam. Pada abad ke-15, masyarakat Asia Tenggara mempraktikkan semacam kepercayaan agama tradisional dan Hindu. Praktek keagamaan tradisional dan adat di Asia Tenggara ditandai dengan 1. Penyembahan roh-roh penjaga dan leluhur dengan praktek ritual. 2. Kepercayaan animisme. Sebelum serangan agama Islam yang direformasi pada abad ke-19 dan 20, Muslim di Asia Tenggara masih mempraktikkan bentuk kepercayaan agama yang sinkretis. Meski sejak abad ke-14 sampai 15 Asia Tenggara sudah mulai menjadi agama Islam terutama di wilayah pesisir, tetapi pada abad ke-19 sampai 20 baru mulai berakar dan berdampak luas melalui bidang pendidikan. Di Semenanjung Melayu misalnya, bentuk paling awal dari pendidikan Islam adalah dengan melakukan pengajian Al-Quran di masjid-masjid ataupun rumah-rumah Muslim terpelajar. Dilihat dari perspektif Islam, abad 19 di Jawa dan Asia Tenggara secara umum telah ditandai oleh sejumlah perubahan penting, yaitu 1. Meningkatnya jumlah umat Islam yang melakukan ziarah ke Tanah Suci. 2. Penyebaran pondok pesantren. 3. Tumbuhnya persaudaraan antar ekat sufi. Dan 4. Tumbuhnya Muslim ortodoks, fundamentalis, dan reformis. Akhirnya gelombang besar konversi Islam terjadi setelah peristiwa anti-komunis yang dipimpin Orde Baru tahun 1965 sampai 1966 ketika rezim baru Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk memeluk salah satu agama resmi Indonesia. Melalui Departemen Agama, rezim Orde Baru telah mensponsori dakwah Islam dengan gerakan membangun masjid, sekolah agama, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.